Perjanjian Lama atau dalam Taurat, orang-orang Yahudi memahami bahwa kata anak-anak Tuhan di dalam Taurat atau Perjanjian Lama itu bukanlah makna yang sebenarnya, ya, tapi dia adalah makna yang bermaksud kiasan saja, seperti ketika Tuhan berkata Bani Israel adalah anak-anak Allah atau anak-anak Tuhan, itu bermakna kiasan bahwa Bani Israel adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala saat itu. Nah, itu dari sisi saudara-saudara kita yang beragama Yahudi. Bagaimana dengan agama Kristen? Agama Kristen justru sebaliknya, mereka meyakini bahwa Tuhan itu memang manusia, ya. Jadi kalau kata anak Tuhan itu adalah makna yang sebenar menurut mereka secara harfiah. Artinya anak yang benar-benar anak Tuhan gitu, yang punya essence Tuhan atau hakikat ketuhanan atau divine, ya. Nah, dalam keyakinan Kristen, Tuhan pernah menjadi manusia pada kurang lebih 2000 tahun yang lalu, ya. Nah, jadi ini ada dua paradok antara Yahudi dan Kristen. Lalu bagaimana? Kita melihat, ya. Di dalam kitab Hosea 11 ayat 9, di situ jelas dikatakan bahwa Tuhan itu bukan manusia sehingga dia tidak berubah. Nah, ini dalam Perjanjian Lama atau Taurat, orang-orang Yahudi, ya. Kemudian hal ini dibantah oleh saudara-saudara kita yang Kristen. Tuhan memang bukan manusia, katanya, tetapi dia inkarnasi, mengambil wujud manusia dan menjelma menjadi manusia dalam perwujudan Yesus. Nah, begitu katanya. Nah, ini mudah saja sebenarnya terbantahkan di kitab Melaki 3 ayat 6. Di situ dikatakan, akulah Tuhan yang tidak berubah. Demikianlah kamu keturunan Yakub, kalian tidak akan binasa. Nah, ini jelas dalam Perjanjian Lama, dalam Taurat jelaskan bahwa Tuhan itu tidak berubah, ya. Dia tidak berubah dan dia bukanlah manusia. Nah, lalu orang-orang Kristen meyakini bahwa Tuhan itu berinkarnasi, ya, menjelma dalam wujud manusia, yaitu Yesus. Jadi jelas dari sini clear bahwa Tuhan itu bukan manusia. Itu satu. Dalam Perjanjian Lama atau Taurat dijelaskan bahwa Tuhan bukan manusia dan Tuhan tidak berubah, baik dari dulu, sekarang maupun yang akan datang. Tuhan tidak berubah. Nah, lalu bagaimana dengan dogma Kristen, di mana Kristen mengatakan bahwa Tuhan pernah menjelma menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah manusia 2000 tahun yang lalu, ya. Jadi melihat fenomena ini, yang pertama bahwa Kristen harus menerima bahwa kalau agama Kristen itu masih percaya kepada Perjanjian Lama atau Taurat, maka mereka harus menerima bahwa yang dimaksud anak Tuhan di dalam Perjanjian Lama itu adalah makna kiasan atau metafora, bukan anak yang benar secara harfiah gitu, tapi hanya bermakna kiasan atau metafora, ya. Nah, yang kedua, atau orang-orang Nasrani menolak Taurat atau Perjanjian Lama itu sama sekali dengan tidak meyakini bahwa itu firman Tuhan gitu, sehingga mereka tidak wajib untuk mengimaninya. Jadi boleh berbeda dengan Perjanjian Lama atau Taurat. Nah, seperti itu. Nah, kita bayangkan jika Nosoro masih percaya Taurat dan Perjanjian Lama, maka implikasinya adalah Anda harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah menjadi manusia, tidak pernah menjadi bayi yang disusui oleh ibunya, ya. Coba bayangkan jika Tuhan benar-benar pernah menjelma menjadi manusia, menjadi bayi dan menyusu kepada ibunya. Nauzubillah, ya. Nah, sekarang bandingkan dengan Islam. Islam clear, ya, menghindari, Al-Quran tidak menggunakan terminologi bapa di situ, ya, supaya tidak terjadinya penyimpangan di dalam pemahaman manusia. Maka Allah tidak pernah menggunakan narasi abba atau bapak, ya,
Tapi Al-Quran menggunakan narasi Rabbul Izzati, Rabbul Alamin, ya. Kemudian juga Al-Quran jelas mengatakan bahwa laisa kamislihi syai'un. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, ya. Tidak serupa dengan apapun. Nah, ini sejalan di dalam Perjanjian Lama atau dalam Torah juga dijelaskan bahwa Tuhan itu tidak pernah terlihat. Suaranya tidak pernah terdengar, ya. Nah, kemudian juga kita melihat bagaimana sebenarnya apa sih yang diajarkan oleh Yesus tentang Tuhan itu sendiri. Jika kita merujuk kepada Markus ayat 29, maka ketika Yesus ditanya oleh orang-orang yang menerima pengajarannya, yaitu Bani Israel, dia berkata, dengarlah wahai anak-anak Israel, Allah Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Jadi Yesus mengajarkan bahwa Allah lah Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Ya. Dia berkata Tuhan kita. Dia tidak berkata Tuhanmu atau Tuhan kalian, tidak. Tapi dia mengatakan Tuhan kita. Artinya Tuhan kamu dan Tuhanku. Esa. Ya. Ini dia tidak membuktikan bahwa Yesus itu tidak mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Atau anak Tuhan yang dalam makna sebagai Tuhan. Ya. Tetapi dia mengalamatkan bahwa Tuhan itu adalah Allah, Tuhan yang Esa satu-satunya yang berhak disembah. Ya, jadi clear di sini bahwa Yesus sendiri punya Tuhan dan dia menolak, ya, dia tidak mengatakan bahwa dirinya lah Tuhan, tetapi dia mengatakan bahwa Allah lah Tuhan kita, Tuhanku dan Tuhanmu, satu-satunya yang berhak disembah. Pendapat yang benar, yang sejalan dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah menjelaskan bahwa dialah Allah yang Esa, satu-satunya Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan, tempat bergantung segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.